Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan bahagia selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan serta keselamatan kepada kita semua. Amin. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah bioteknologi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang stem cell dan kultur jaringan. Pada dekade terakhir, penelitian dalam bidang stem cell atau sel punca mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena potensi stem cell yang sangat menjanjikan. Dengan penelitian stem cell, kita dapat mengetahui proses perkembangan jaringan tubuh manusia, pengobatan, serta patogenesis suatu penyakit. Ya, tentu saja penelitian dan pengobatan ini tidak lepas dari potensi nilai bisnis yang akan diraih. Perkembangan dan penggunaan stem cell dalam bidang penelitian dan aplikasinya di bidang klinik tidak terlepas dari masalah etik yang membayanginya, khususnya penggunaan stem cell yang berasal dari embrio manusia. Dan kita mungkin telah lama mengetahui hal ini, karena mungkin kita sudah pernah menonton film-film yang menayangkan tentang cloning manusia. Banyak negara yang mengklaim menemukan stem cell pertama kali, dan memang banyak konflik kepentingan di sini. Akan tetapi, secara umum, stem cell pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang menemukan bahwa di dalam tubuh manusia ditemukan adanya sel induk yang membentuk sel darah. Selanjutnya, penemuan tentang sumsum tulang belakang manusia yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan membentuk seluruh jenis sel darah yang ada dalam tubuh manusia. Dan penemuan ini membuat seluruh dunia menjadi terkejut dan gempar. Sejak saat itulah stem cell mulai dikembangkan dan diteliti secara terus-menerus sampai sekarang ini. Mulai dari tahun 1981, di mana stem cell yang berasal dari embrio berhasil diisolasi. Kemudian penelitian yang menyatakan bahwa stem cell yang terisolasi ini mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi berbagai macam sel dan dapat menggantikan sel-sel yang rusak. Perkembangan stem cell berkembang sangat pesat sekitar tahun 2003. Dimulai dari keberhasilan mengubah gen tertentu pada mencit atau tikus menggunakan stem cell embrionik dari hewan yang sama, stem cell dari cloning embrio, hingga penemuan tentang manipulasi stem cell dari kulit manusia. Sesuai dengan kata yang menyusunnya, stem cell berasal dari dua suku kata, yaitu stem yang berarti batang, atau mungkin kita bisa mengartikannya sebagai sumber, sel yang berarti sel. Dengan kata lain, stem cell adalah awal mula dari pembentukan berbagai sel penyusun seluruh tubuh manusia. Dalam bahasa Indonesia, stem cell dapat diterjemahkan menjadi sel punca, di mana punca yang berarti awal. Stem cell adalah sel yang belum terspesialisasi, yang mempunyai dua sifat, yaitu pertama, kemampuan untuk berdiferensiasi untuk menjadi sel lain. Dalam hal ini, stem cell mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel matang, misalnya sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, sel pankreas, dan sel lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri, atau self-regenerate atau self-renew. Dalam hal ini, stem cell dapat membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya melalui pembelahan sel. Berdasarkan potensi dan kemampuan berdiferensiasi, stem cell dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, yaitu totipotent,
di mana stem cell dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Yang termasuk dalam stem cell totipotent adalah zigot, yaitu sel telur yang telah dibuahi. Yang kedua yaitu pluripotent, yang merupakan stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tetapi tidak dapat menjadi jaringan ekstra embrionik, seperti plasenta dan tali pusat. Yang termasuk stem cell pluripotent adalah embryonic stem cell. Yang ketiga yaitu multipotent, merupakan stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel atau banyak sel. Misal hematopoietic stem cell atau sel-sel sumsum tulang belakang yang memproduksi sel darah. Yang keempat yaitu unipotent. Stem cell ini hanya dapat menghasilkan satu jenis sel. Berbeda dengan non-stem cell, stem cell unipotent mempunyai sifat dapat memperbaharui atau meregenerasi diri, atau self-regenerate atau self-renew. Berdasarkan sumbernya, stem cell dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, stem cell zigot, yaitu stem cell pada tahap sesaat setelah sperma bertemu dengan sel telur. Kedua, stem cell embrionik. Stem cell ini berasal dari blastosid atau embrio yang terdiri dari 50 hingga 150 sel, kira-kira di hari kelima pasca pembuahan. Embryonic stem cell biasanya didapatkan dari hasil embrio yang tidak dipakai pada in vitro fertilization atau pembuahan secara laboratorium yang membunuh embrio tersebut saat diambil stem cell ini. Nah, inilah yang menjadi kontroversi karena dalam agama maupun etik membunuh embrio itu sudah dapat diartikan membunuh suatu kehidupan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu stem cell fetus atau janin yang dapat diperoleh dari janin yang sudah diaborsi di klinik-klinik aborsi biasanya. Keempat adalah stem cell tali pusat, yaitu stem cell yang diambil dari tali pusat. Ini juga masih merupakan jenis hematopietic stem cell, dan ada yang menggolongkan jenis stem cell ini ke dalam adult stem cell. Kelima yaitu adult stem cell, merupakan stem cell yang diambil dari jaringan dewasa, antara lain dari sumsum tulang, susunan saraf pusat, jaringan lemak, otot rangka, dan pankreas. Adult stem cell mempunyai sifat plastis, artinya selain berdiferensiasi menjadi sel sesuai dengan jaringan asalnya, adult stem cell ini juga dapat berdiferensiasi menjadi sel jaringan lainnya. Misal, stem cell saraf dapat berubah menjadi sel darah, atau stem cell dari sumsum tulang belakang dapat berubah menjadi sel otot jantung dan sebagainya. Cloning. Nah, di sini ada dua jenis tipe cloning, yaitu reproductive cloning dan molecular cloning. Reproductive cloning ini di mana cloning ini dapat menghasilkan dua individual yang identik, dan cloning ini sangat sulit dilakukan. Cloning ini didapatkan dari identifikasi stem cell. Nah, cloning ini ilegal dilakukan terhadap manusia. Yang kedua yaitu molecular cloning, yang dilakukan untuk melihat kerja suatu gen. Ini merupakan reproductive cloning, yaitu cloning yang menghasilkan individu baru yang identik. Prinsipnya yaitu memasukkan inti sel yang mengandung DNA suatu individu
ke dalam suatu sel baru, lalu dikembangkan atau ditumbuhkan dalam sebuah media, maka nanti akan menghasilkan individu yang persis identik sama dengan individu asal DNA-nya. Dan koloni ini sangat sulit dilakukan dan merupakan penelitian terlarang, terutama yang berhubungan dengan cloning manusia. Ini merupakan peranan stem cell dalam keilmuan. Pertama yaitu untuk terapi gen. Stem cell dalam hal ini hematopoietic stem cell digunakan sebagai alat pembawa transgen ke dalam tubuh pasien. Dan selanjutnya dapat dilacak jejaknya apakah stem cell ini berhasil mengekspresikan gen tertentu dalam tubuh pasien. Dan karena stem cell ini mempunyai sifat self-renewing, maka pemberian pada terapi gen ini tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Selain itu, hematopoietic stem cell juga dapat berdiferensiasi menjadi bermacam-macam sel. Sehingga transgen tersebut dapat menetap di berbagai macam sel. Yang kedua, mengetahui proses biologi, yaitu perkembangan organisme dan perkembangan kanker. Dengan stem cell ini kita dapat mempelajari bagaimana nasib suatu sel atau perubahannya, baik sel normal maupun sel kanker. Yang ketiga yaitu penemuan dan pengembangan obat baru, yaitu untuk mengetahui efek obat terhadap berbagai jaringan dan sel. Terakhir, terapi sel berupa replacement terapi. Oleh karena stem cell dapat hidup di luar organ tubuh manusia, misal di cawan Petri, maka dapat dilakukan manipulasi terhadap stem cell tersebut tanpa mengganggu organ tubuh manusia. Stem cell yang telah dimanipulasi tersebut dapat ditransplantasi kembali masuk ke dalam organ tubuh untuk menangani penyakit-penyakit tertentu. Secara umum ada 3 golongan jenis penyakit yang dapat diatasi oleh stem cell. Pertama yaitu penyakit autoimun, misalnya seperti penyakit lupus, artritis reumatoid, dan diabetes tipe 1. Kedua, penyakit degeneratif, yaitu seperti penyakit stroke, penyakit Parkinson, dan penyakit Alzheimer. Terakhir, yaitu penyakit keganasan seperti kanker darah atau leukemia. Stem cell memang selalu identik dengan sel hewan dan manusia. Apakah tumbuhan tidak memiliki stem cell? Jawabannya, iya. Tumbuhan memiliki stem cell. Berdasarkan pengertian stem cell sebelumnya, maka tumbuhan juga memiliki stem cell, di mana stem cell pada tumbuhan ini terdapat di jaringan meristem, yaitu jaringan pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang masih muda dan belum terdiferensiasi. Biasanya terdapat di akar, tunas, batang, dan lain-lain. Berbeda dengan stem cell pada manusia, stem cell pada tumbuhan memiliki sifat totipotensia, yaitu mampu berdiferensiasi menjadi sel yang menyusun seluruh organisme. Jadi apabila kita memotong jaringan meristem ini, kemudian kita tumbuhkan dalam media yang sesuai, maka dapat membentuk semua atau organ yang lengkap dari tumbuhan tersebut. Sementara untuk totipotensi ini pada manusia ataupun hewan hanya dimiliki oleh zigot. Pemanfaatan stem cell pada tumbuhan sangat populer di bidang perawatan kulit. Karena dengan stem cell yang dari tumbuhan ini dapat mempertahankan kecantikan maupun memperlambat penuaan dini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kultur jaringan, di mana riset tentang stem cell tidak akan dapat dimanfaatkan tanpa adanya kultur jaringan atau penumbuhan sel dalam media. Kultur jaringan atau kultur in vitro atau tisu kultur adalah suatu teknik untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan dan organ, dan menumbuhkan bagian tersebut
pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh, baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Teknik ini dilakukan pada kondisi aseptik atau steril, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi tanpa adanya gangguan dari faktor eksternal. Prinsip dari kultur jaringan ini adalah perbanyakan individu dengan melakukan suatu penumbuhan pada kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan media yang berisi nutrisi pertumbuhan, dan dilakukan pada kondisi optimum pertumbuhan. Ini merupakan keunggulan kultur jaringan, yaitu identik dengan induknya, dan ini memang sangat dilarang sekali terhadap manusia dilakukan, karena nanti bisa menghilangkan kodrat manusia itu sendiri, ya, yang dengan sifat ketuhanannya masing-masing agamanya. Kemudian dapat dimodifikasi untuk menghasilkan bibit unggul dengan cara memasukkan gen unggul ke dalam sel tertentu. Kemudian massal, hemat tempat dan waktu yang relatif singkat, karena kegiatan ini dilakukan di laboratorium. Ini silahkan mengerjakan soal-soal berikut ini, dan soal ini nanti silahkan dikumpul minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.